Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Sahabat rahimakumullah, kita lanjutkan perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk seri yang kedua. Kemarin sudah diterangkan dari mulai lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat ibunya. Ketika itu ibunya mengajak Nabi Muhammad SAW untuk berziarah ke makam ayahnya. Maka pada waktu itu ketika pulang dari Abwa, Siti Aminah sakit di perjalanan sampai meninggal dunia. Setelah meninggal dunia ibunya, maka Rasulullah SAW menjadi yatim piatu. Sudah tidak ada ayahnya, sudah tidak ada ibunya. Kemudian dirawatlah oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib dengan sangat menyayangi cucunya Nabi Muhammad SAW. Beliau merawat selama 2 tahun. Dan ketika usia 7 tahun, Rasulullah SAW sempat menggembala kambing kepunyaan orang Arab. Itulah kemandirian Rasulullah SAW di waktu kecil. Teladan kita semuanya. Maka setelah usia 8 tahun, wafatlah kakeknya Abdul Muttalib. Maka setelah wafat, diberikanlah Nabi Muhammad atau dirawat oleh pamannya yang paling menyayangi beliau. Karena paman Nabi itu banyak sekali. Ada yang sangat menyayangi, ada yang sangat membenci. Yang sangat menyayangi, ya itu Abu Thalib. Tapi ada yang sangat membenci sampai Nabi Muhammad SAW dewasa. Sampai menikah, sampai perjuangan dakwah. Tiada lain pamannya yang sangat benci, yaitu Abu Lahab. Bagaimana kita ketahui ada suratnya, yaitu surat Al-Lahab, yang menandakan bahwa Abu Lahab akan masuk neraka. Naudzubillah. Ketika dirawat oleh pamannya Abu Thalib, maka perjalanan Rasulullah terus tambah dewasa. Sampailah pada usia 12 tahun. Kemudian diajak oleh pamannya berdagang ke Syam. Memang kebiasaan orang Arab itu selalu berdagang. Kalau musim hujan, ya dagangnya ke Syam. Kalau musim kemarau, berdagangnya ke Syria. Sebagaimana telah diabadikan di dalam Al-Quran, surah Quraisy. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib. Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Li'ila fi Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, ila fihim rihlatasy syita'i was-shaib. Kebiasaan mereka itu rihlah atau berdagang syita sewaktu musim hujan, nah itu ke Syam. Wassaib, dan ketika kemarau ke Syria. Itulah kebiasaannya. Maka pada waktu diajak dagang, datanglah ke suatu tempat yang bernama Busro. Nah di situ ada seorang pendeta yang bernama Bahiro. Pendeta ini pandai dalam kitab Injil. Dia tahu seluk-beluk kitab Injil dan tahu seluk-beluk sifat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam di dalam kitab Injil itu diterangkan tentang akan adanya Nabi terakhir dari Arab dengan sifat-sifatnya, dengan segalanya.
Nah itu salah satu sifatnya di dalam kitab Injil itu bahwa Nabi terakhir itu akan berteduh di satu pohon. Tidak akan ada yang berteduh di satu pohon itu kecuali yang akan menjadi nabi akhir. Maka ketika itu ada seorang, ketika sampai ke Busro, pendeta itu sangat baik hati, selalu sering menjamu para kapilah-kapilah dagang. Nah pada waktu itu kapilah dagang dijamu yang dari Makkah oleh pendeta Bahiro. Kebetulan anak itu berteduh di satu pohon itu. Maka Bahiro menduga, merasa aneh. Ini anak siapa? Kemudian anak itu diajak ke dalam rumahnya dan didudukkan oleh pamannya di sebelahnya. Kemudian pendeta Bahiro bertanya, ini anak siapa? Abu Thalib menjawab, ini anak saya. Tapi pendeta tidak percaya karena anak ini yang ada di tanda-tanda di kitab Injil sudah tidak ada orang tuanya. Maka Abu Thalib mengatakan, oh iya ini anak saudara saya. Setelah itu dibukalah pakaiannya atau bajunya Nabi Muhammad SAW. Ternyata di dalam punggungnya terdapat cap kenabian, khotamun nabiyyin. Setelah itu Abu Thalib berkata, pendeta berkata kepada Abu Thalib, ini anak yang akan menjadi nabi terakhir. Cepatlah pulang ke Mekah. Sebab kalau tahu orang Yahudi bahwa ini Muhammad yang ditunggu-tunggu, maka orang Yahudi akan membunuhnya. Maka rahasiakanlah, pulanglah ke Mekah segera supaya tidak diketahui orang-orang Yahudi. Nah itulah akhirnya setelah itu dipulangkan kembali ke kota Mekah. Selang beberapa waktu kemudian tambah dewasa. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun, maka beliau berdagang sendiri dengan dagangnya dari Siti Khadijah. Siti Khadijah adalah seorang janda kaya, cantik, dermawan. Nah, jadi Siti Khadijah itu seorang hartawan, kemudian dermawan, juga baik hati, cantik. Maka Nabi Muhammad SAW berdagang ke Syam barang dagangannya dari Siti Khadijah. Di dalam perjalanan untuk berdagang selalu disertai oleh pembantunya Siti Khadijah yang bernama Maisaroh. Maisaroh itu laki-laki. Maisaroh melihat keajaiban-keajaiban di jalan, seperti setiap berangkat tidak pernah Nabi Muhammad SAW kena panas karena dinaungi oleh awan sepanjang jalan. Kemudian akhlaknya baik sekali, baik di jalan maupun di tempat dagang, sehingga orang-orang yang membeli itu senang melihat akhlak Rasulullah SAW. Maka dagangannya selalu laris, selalu habis. Keadaan seperti ini diberitakan, dikabari oleh Maisaroh kepada tuannya, yaitu Siti Khadijah. Kebaikan akhlaknya, keajaiban-keajaiban di jalan, keanehan-keanehan. Maka Siti Khadijah timbullah rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta yang bukan karena harta, tapi bukan juga karena rupa, tapi karena akhlaknya yang baik. Maka setelah itu terjadilah kesepakatan antara keluarga Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah. Maka pada waktu itu dilangsungkanlah pernikahan. Maka pernikahan antara Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad dengan perbedaan usia 15 tahun.
Nabi Muhammad 25 tahun, Siti Khadijah 40 tahun. Berumah tangga dengan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah selama 25 tahun. Maka selama 25 tahun itu Nabi Muhammad SAW dikaruniai 7 anak, 3 laki-laki dan 4 perempuan, yaitu Said Ibrahim, Said Qasim, Said Abdullah, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Fatimah, Siti Ummu Kulsum. Tetapi yang 3 laki-laki itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak kecil ketiga-tiganya. Tapi yang perempuan ada yang nikah ya. Ada yang nikah kepada Sayyidina Ali, yaitu Siti Fatimah. Ada yang nikah kepada Sayyidina Utsman, yaitu Siti Ruqayyah. Bahkan Sayyidina Utsman menikahi 2. Setelah Siti Ruqayyah meninggal, nikah lagi kepada adiknya, yaitu Ummu Kulsum. Nah inilah maka Sayyidina Utsman diberi gelar Zunnurain, orang yang punya 2 cahaya, yaitu cahaya Ruqayyah dan cahaya Ummu Kulsum. Setelah itu wafatlah Siti Khadijah pada usia 63 tahun. Maka Nabi Muhammad SAW setelah itu menduda, tapi tidak lama nikah lagi dengan Siti Aisyah, Siti Sofia, dan yang lain-lain ya, sampai beberapa istri Nabi setelah Siti Khadijah. Pada usia 35 tahun ada suatu kejadian di tanah Mekah, yaitu banjir yang mengakibatkan Ka'bah itu rusak. Karena di Mekah itu seperti katel ya, gunung di sekelilingnya. Jadi kalau hujan itu pasti menerjang Ka'bah, maka Ka'bahnya menjadi rusak. Kemudian Hajar Aswadnya keluar. Nah pada waktu itu orang-orang Quraisy yang belum iman, mereka bersepakat untuk membangun kembali, bahkan membangun dengan harta yang halal. Mereka tahu bahwa Ka'bah itu Allah yang punya, jadi harus memilih hartanya untuk membangun Ka'bah. Tidak ada yang haram-haram, tapi semuanya yang bersih dan halal. Maka dibangunlah pada waktu itu Ka'bah, diperbaiki. Tapi setelah diperbaiki, giliran untuk menyimpan Hajar Aswad itu saling bertengkar, berselisih siapa yang harus menyimpan Hajar Aswad ke tempatnya. Semuanya kepala suku ingin menempatkan, karena yang menempatkan atau mengambil Hajar Aswad ke tempatnya itu dianggap mulia, terhormat. Tapi mereka tidak ada kesepakatan, bahkan mau baku hantam dan bertengkar. Akhirnya diputuskan untuk yang mengambil Hajar Aswad itu dilihat besok. Besok paginya siapa yang pertama masuk Masjidil Haram, maka itulah yang akan mengambil Hajar Aswad. Ternyata Allah berkehendak yang pertama kali masuk ke Masjidil Haram adalah Nabi Muhammad SAW. Maka mereka melihat bahwa yang masuk Nabi Muhammad, kemudian berkata, Rodina bil amin, Rodina bil amin, kami ridho diputuskan oleh al amin. Maka Rasulullah SAW dengan bijaksana kemudian membentangkan sorban. Setelah sorban terbentang, kemudian Rasulullah mengambil Hajar Aswad, disimpan di tengah-tengah sorban. Nah setelah ada di tengah sorban, Rasul memerintahkan kepada semua kepala suku untuk memegang sorban. Akhirnya mereka semuanya memegang, kemudian diangkat oleh mereka bareng-bareng. Kemudian setelah dekat kepada tempatnya, diambil Rasulullah SAW, ditempatkan di tempatnya Hajar Aswad. Mereka gembira, mereka sangat bahagia karena semuanya berpartisipasi ikut mengangkat Hajar Aswad sampai mereka itu merasakan semuanya berjasa. Nah itulah sahabat rahimakumullah,
sampai di situ dulu ya. Mudah-mudahan nanti diteruskan dengan seri yang ketiga tentang usia Rasul, apa yang dikerjakan pada usia 40 tahun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.